Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol, Taman Politik. Dinasti politik memang lazim di dunia perpolitikan Indonesia. Hal yang wajar jika memang itu terjadi. Hanya saja bisa dikatakan positif jika anak yang mendompleng nama besar orang tua memiliki kemampuan bahkan prestasi untuk bisa memajukan rakyat Indonesia. Tapi yang banyak terjadi dinasti politik di Indonesia hanya untuk memakmurkan atau melanggengkan kekuasaan keluarganya saja. Saya sangat setuju dengan pernyataan dari Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus. Kedudukan akan merubah perangai seseorang. Semua mungkin di awalnya akan tulus mengabdi kepada bangsa dan negara. Tapi setelah merasakan nyamannya kursi kekuasaan, semua akan berubah. Nafsu, bahkan ambisi, sampai-sampai melakukan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Ya, banyak contoh dinasti politik di Indonesia. Sebut saja dinasti politik Presiden Soeharto. Presiden Soeharto yang bersinar dan disegani ini tidak menurunkan kemampuannya kepada putra-putrinya. Malah putra-putri dari Presiden Soeharto kerap berhadapan dengan hukum atau pengadilan. Lalu ada dinasti politik dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Alih-alih memberikan kemampuan politiknya kepada Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS, SBY harus menarik anak emasnya yang memang sedang mempunyai karir moncer di dinas kemiliteran atau ketentaraannya, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Mungkin SBY berpikir kapabilitas IBAS kurang mampu bersaing di kancah perpolitikan Indonesia. Tetapi setelah AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono sebagai putra mahkota turun tangan, tetap kekuasaan yang ingin direbut belum berpihak kepadanya. Padahal AHY merupakan tentara yang brilian kala masih di dinas militer. Lalu ada Presiden Soekarno yang menurunkan kemampuan berpolitiknya kepada putri sulungnya, Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri berhasil menyamai kegemilangan sang ayah atau orang tuanya dengan menjadi Presiden Indonesia kelima. Sementara B.J. Habibie yang pada dasarnya memang bukan seorang politisi, dia adalah seorang teknokrat. Beliau menurunkan bakat bisnis kepada putra-putranya. Dinasti politik menjadi positif jika anak dari tokoh besar mempunyai kapabilitas dan prestasi untuk memajukan bangsa dan negara. Contoh terakhir adalah dinasti politik Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Presiden Jokowi yang memang berasal dari rakyat, membawa misi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita bisa lihat dari survei tingkat kepuasan rakyat terhadap Presiden Joko Widodo yang sangat tinggi. Harapan rakyat berada di pundak Presiden Joko Widodo. Jika Presiden Joko Widodo sebagai seorang rakyat saja bisa menjadi presiden, maka anak cucu kita juga pasti bisa menjadi presiden. Asal mempunyai kemampuan dan kapabilitas yang baik.
Wacana presiden 3 periode banyak ditentang oleh rakyat Indonesia. Walaupun kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo tinggi. Kenapa? Karena rakyat Indonesia berharap adanya regenerasi, tantangan serta kemajuan bangsa yang sangat dinamis. Lalu, jika 3 periode akan ada undang-undang yang dilanggar untuk memperlancar agar bisa melanjutkan kekuasaan. Dan jika 3 periode niscaya akan melahirkan diktator-diktator baru. Putra sulung Presiden Jokowi misalnya, Gibran Rakabuming, memang melanjutkan dinasti politik dari sang ayah Presiden Joko Widodo. Tetapi dinasti politik yang dibawa oleh Gibran Rakabuming Raka sangat positif. Gibran memang mempunyai kemampuan dan kapabilitas yang sangat mumpuni dalam menghadapi persoalan rakyat di Solo. Makanya banyak orang menaruh harapan yang besar terhadap Gibran Rakabuming untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Sementara tongkat estafet Presiden Joko Widodo yang sepertinya sebentar lagi akan diberikan kepada Ganjar Pranowo sebagai orang jujur dan baik. Ganjar Pranowo memiliki kesamaan yang berasal dari rakyat juga. Sama seperti Jokowi dan sepertinya pas untuk menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya. Sementara di sisi keluarga pun, jika Ganjar Pranowo ingin melanjutkan dinasti, Ganjar Pranowo mempunyai anak Muhammad Zenedin Alam Ganjar, anak Gen Z yang mempunyai segudang prestasi, bahkan prestasinya itu luput dari pemberitaan media. Tanpa publikasi, tanpa kontroversi, bahkan tidak mengartis atau artis, dia mampu berprestasi mengharumkan nama Indonesia. Sama seperti Gibran Rakabuming yang mempunyai prestasi mengelola rakyat atau kota Solo. Dinasti politik seperti inilah yang positif. Penerus dinasti harus mempunyai kapabilitas dan kemampuan serta prestasi, bukan semata-mata hanya untuk kontroversi, apalagi hanya sebagai bahan publikasi dan rating saja agar dikenal. Politik bukan untuk mainan, apalagi jika nanti sekelas ketua umum partai. Bukan seperti pilih-pilih saham. Ada jutaan rakyat yang sangat bergantung akan kebijakan-kebijakan dari seseorang ini. Karena dinasti politik bukan untuk menaikkan rating di televisi. Sekian episode Tampol kali ini. Kita akan bertemu di episode Tampol-Tampol berikutnya. Salam Tampol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.